Makanya waktu itu berharga. Dan jangan melakukan sesuatu yang menggunakan waktu kecuali yang berharga. Jadilah kita manusia berharga. Setiap orang diberi waktu yang sama 24 jam sehari. Ahli sorga juga 24 jam. Ahli neraka juga hidup di dunia 24 jam. Orang soleh 24 jam sehari. Kaum munafik, musyrikin, zolimin 24 jam sehari. Waktu bergerak terus. Waktu terbagi 3, yang sudah terjadi tidak akan pernah kembali lagi. Yang sedang terjadi saat ini. Dan waktu yang akan datang yang belum tentu ada untuk kita. Kalau kita mati, kita tidak menikmati waktu yang akan datang. Setiap waktu kalau kita sia-siakan, maka tidak akan pernah kembali lagi, kecuali penyesalannya. Tetapi waktu yang kita isi dengan sebaik-baiknya sehingga sukses mengisi waktu, itu tidak ada bandingannya harganya. Jadi kesuksesan seseorang itu bisa kita lihat di dalam surat Al-Asr. Allah bersumpah dengan waktu. Bahkan tidak hanya di dalam surat Al-Asr. Wal Asr. Di surat lain wadduha, wal laili, wan nahar. Begitu sering Allah bersumpah mengatasnamakan waktu, karena memang waktu ini adalah kunci seseorang akan beruntung atau rugi. Setiap orang diberi waktu yang sama 24 jam sehari. Ahli sorga juga 24 jam. Ahli neraka juga hidup di dunia 24 jam. Yang hafal Quran 24 jam sehari. Yang tidak hafal-hafal juga 24 jam sehari. Orang soleh 24 jam sehari. Kaum munafik, musyrikin, zolimin 24 jam sehari. Jadi siapapun yang serius sekali menyikapi waktu, dialah orang yang akan beruntung. Dulu pernah kita bahas, waktu sama, isi beda, itu kuncinya. Seperti sekarang, jam 10:30 di sini kurang lebih. Sampai duhur, di mana-mana sama, khususnya di waktu Indonesia bagian barat jamnya sama. Tapi di tempat lain waktunya sama, hanya beda jam. Ada yang berzikir, kita sedang berzikir ini. Karena mencari ilmu untuk patuh kepada Allah. Ada yang tiduran, ada yang bekerja, ada yang nonton TV, ada yang sedang rapat untuk berbuat maksiat. Ada yang sedang berbuat maksiat, waktu sama, isi beda. Tadi malam, sama malamnya. Ada yang tahajud, ada yang sesudah tahajud bersimbah air mata, meminta ampunan kepada Allah, insya Allah diampuni. Ada yang munajat, insya Allah dikabulkan. Ada yang waktu yang sama dengan orang tahajud tidur pulas, ngorok, ngompol. Ada yang tidak tidur, tapi maksiat, kelayapan, mau nyolong, waktunya sama. Hasilnya beda, benar?
Makanya waktu itu berharga. Dan jangan melakukan sesuatu yang menggunakan waktu kecuali yang berharga. Jadilah kita manusia berharga. Kalau waktu digunakan untuk sia-sia, jadilah sia-sia. Kalau waktu digunakan untuk sesuatu yang buruk, jadilah manusia buruk. Jadi sederhana. Kalau ingin lihat kualitas seseorang, lihat bagaimana menggunakan waktunya. Termasuk bicara. Karena bicara pasti menggunakan waktu. Benar? Ibu-ibu ngobrol pakai waktu tidak? Pasti. Kalau ingin lihat kualitas seseorang, dengarkan saja bicaranya. Bicara 10 menit, 15 menit, berharga atau tidak? Kalau perkataannya banyak sia-sianya, berarti orang itu memang begitu standarnya. Bicaranya banyak maksiatnya, itulah dia kerugiannya. Makanya min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kalau ingin lihat kualitas keislaman seseorang, dia tidak mau menggunakan waktunya untuk sesuatu yang tidak ada manfaat. Bicara boleh? Boleh. Apa fungsi mulut ini, Bu? Yang keras, maaf. Siapa yang nyebut untuk makan tadi? Ya Allah, ya enggak. Tidak apa-apa, benar juga sih. Ya enggak apa-apa. Mulut untuk apa? Untuk makan katanya. Benar juga ya. Emang kita makan pakai dengkul. Maksud saya yang lebih tinggi dari itu, hadirin. Lisan ini untuk apa Allah menciptakan lisan? Jawab. Bukan untuk bicara. Untuk bicara yang baik. Tuh langsung baru kali ini saya ngomong kayak gini, untung saya tadi tidak jawab. Kan yang paling penting itu diam daripada banyak ngomong. Sambil ngomong. Sudah. Ada 4 yang menentukan untung atau rugi menggunakan waktu. Surat Al-Asr. Mari kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. 4. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya setiap insan dalam kerugian, illa kecuali illalladzina amanu, orang yang beriman. Kalau tidak pakai iman, apapun yang dilakukan tidak akan menguntungkan. Walaupun secara dunia mungkin menguntungkan, tapi untuk kepentingan pulang ke akhirat tidak menguntungkan. Karena tidak akan didasari sebagai ibadah. Makanya setiap waktu harus bisa meningkatkan keimanan kita. Amanu, kata Imam Ibnu Qayyim, bisa juga diartikan paham kebenaran. Jadi orang akan beruntung kalau tiap waktu makin paham kebenaran. Bukan tahu, paham. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan, yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, yufaqihu fiddin. Allah fakihkan agama, paham agama. Nih maaf ya, yang hadir, yang menyimak lewat medsos. Mungkin saat yang sama ada yang diberi uang, nih saat yang sama.
ada yang diberi makanan, ada yang diberi pakaian, ada yang diberikan harta, ada yang diberikan pujian, ada yang diberikan gelar nih saat yang sama ini, ada yang diberikan jabatan. Tapi yang ciri orang yang akan diberi kebaikan oleh Allah, diberikan paham. Jelas hadirin sekalian, mana yang lebih berharga saat ini? Milih mendingan diberi paham agama atau diberikan paham masakan? Kalau paham agama ini seperti ini. Sunnah minum ada berapa? Ulangi. Kucing minum, monyet minum, embe minum, kita minum. Yang membedakan paham atau tidak kebenaran. Sunnah minum bagaimana? 1, tangan kanan. 2, duduk. 3, dilihat. Bisi oli ya kan. Sunnah melihat minuman tuh. Kita harus tahu apa yang kita minum. Minimal jangan sampai kosong. Malu kan. 4, bismillah. Minum 3 tegukan. Jangan bernafas sambil minum, itu sunnah. Kalau sudah, alhamdulillah. Tambah 1 lagi, jangan mencela kalau tidak cocok. Ini nggak enak, nggak boleh. Tinggal simpen saja. Nah itu yang membedakan kita dengan monyet. Kalau kita tidak menggunakan sunnah, apa bedanya dengan yang tidak mengamalkan sunnah? Nah, bisanya bernilai minum kita kalau punya pemahaman tentang kebenaran. Minum, setiap orang minum, binatang juga minum. Tapi yang paham kebenaran jadi kebaikan, jadi pahala, jadi dakwah. Masya Allah. Lupa. Jadi tiap hari kita harus berpikir, bertambahkah ilmu saya? Bertambahkah pemahaman saya? Kalau lewat hari ilmu nggak nambah, biasanya iman juga tidak nambah. Ilmu tidak nambah, amal juga susah nambah. Karena pupuk iman adalah ilmu, pemandu amal adalah ilmu. Makanya fardhu, wajib bagi kita mencari ilmu. Sekarang sudah banyak di Google, di medsos, termasuk YouTube dan sebagainya. Apakah cukup? Bagus, dibanding dulu jauh lebih bagus. Tetapi kalau datang ke majelis ilmu lebih bagus. Kenapa lebih bagus? Rasakan saja. Belajar lewat YouTube. Itu sudah bagus dibanding yang tidak belajar. Tetapi banyak godaan. Masuk iklan, pindah. Tapi kalau sedang duduk begini, Allah mencatat dari rumah sudah ditemani malaikat. Ikan, semut mendoakan. Langkahnya bisa menggugurkan dosa, langkah lain mengangkat derajat. Makin jauh, makin banyak pahalanya kalau ikhlas. Keluar uang fisabilillah. Ongkos itu dihitung oleh Allah dan ada gantinya nanti. Capeknya menggugurkan dosa. Cita-cita duduk paling depan, nggak kebagian. Nahan jengkelnya itu juga jadi pahala.
Sudah gelar sajadah, pengen ke toilet. Balik lagi sudah didudukin orang, pahala. Menyiapkan untuk saudaranya. Sambil duduk di sini, ini tempat duduk bersaksi di akhirat nanti. Malaikat rahmat hadir walaupun kita tidak melihat. Ada malaikat yang mendoakan khusus. Di majelis ilmu seperti ini ada magfirah Allah, ampunan Allah. Bahkan bagi yang tidak sengaja hadir juga bisa terperciki keberkahannya. Berlipat. Ada doa yang diijabah. Siapa tahu di antara yang hadir ada kekasih Allah yang kita tidak mengetahuinya, padahal derajatnya tinggi sekali di sisi Allah. Mungkin duduk biasa-biasa, tapi hatinya tuh tidak pernah lepas dari Allah. Dan ketika doa dikabulkan, bisa kena nih doa kita. Luar biasa. Ini lebih mahal daripada dapat berlian. Tapi kan berlian mahal. Benar juga. Tapi punya berlian mahal, ujiannya jadi besar. Ingin diketahui orang punya berlian, benar? Menderita ketika kita ngaku berlian, orang tidak mengakuinya dan menganggap imitasi ada. Memang punya yang bagus itu langsung bahagia? Oh, tidak. Tersiksa ingin pamer, tersiksa takut ada saingan, tersiksa takut rusak, tersiksa takut hilang. Sudah tahu ciri tas KW, Bu? Dengan tas ori gampang. Nanti kalau hujan, pulang hujan akan ketahuan dari reaksinya. Kalau tas KW hujan, plek dipakai tutup kepala. KW. Dah kalau ori begini, lebih mahal kulit tas daripada kulit kepala. Jangan merasa bangga punya anak dikasih dunia, tapi tidak paham kebenaran. Dia tidak mengerti mau apa hidup ini, siapa Tuhannya, apa tujuannya, apa yang harus dilakukan, tidak mengerti. Kita sering bangga anak populer, punya penghasilan besar, punya gelar, padahal anak tidak paham kebenaran. Karunia Allah itu justru man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maka berbahagialah para suami yang istrinya diberi kemudahan memahami kebenaran. Berbahagialah para istri yang suaminya dimudahkan memahami kebenaran. Karena suami jadi mengerti bagaimana jadi suami yang benar kalau dia paham. Tadi pagi ada seorang ayah yang mencarikan menantu untuk anaknya. Bukan saya ini ya. Seseorang cerita, saya cari menantu. Nah akhirnya beliau nih orang yang biasa terbang. Lihat ada salah seorang stafnya yang kelihatannya suka sekali ke pengajian. Pramugari. Ditanya, Dek, sudah menikah? Belum. Mau jadi menantu saya? Begitu. Kenapa? Karena saya lihat Ade suka sekali datang ke majelis ilmu. Ini mahal dibanding orang yang suka melancong ke luar negeri, tidak salah. Tapi tanpa ilmu ke luar negeri bisa jadi salah, betul? Makanan bisa yang haram bisa dimakan. Yang didatangi yang jadi maksiat bukan yang jadi amal soleh. Tapi dengan paham kebenaran, warok tidak akan berbuat salah. Jodoh insya Allah tuh hanya karena senang kepada kebenaran. Gitu.
Kalau tidak paham kebenaran seperti yang beredar tulisan itu. Aduh, buku nikah saya terendam nih, rusak. Jadi harus bagaimana Ustadz, bikin lagi atau nikah lagi? Itu tidak paham kebenaran. Jangan modus ya. Kenapa Bapak tertawanya menjiwai?